Lah, sekarang Kejagung sebut bahwa penyebutan Budiari dalam dakwaan memang berdasarkan fakta. Pantas aja Budiari membatalkan mendadak RDP dengan DPR. Mulai sibuk Pak atau panik karena OTW tersangka. Jadi kalau Kejaksaan Agung sudah menyampaikan bantahan seperti ini, sudah memastikan bahwa dakwaan kepada Budiari itu sesuai dengan fakta dan data bukti di penyidikan, ya silahkan Projo mulai hari ini cari calon pengganti ketum atau kalian berpikir aja untuk segera membubarkan diri gitu. Jaksa memasukkan nama seseorang di dalam dakwaan itu bukan berdasarkan fitnah, opini atau ngarang sendiri. Itu hasil dari memeriksa BAP dan juga diikuti tindak lanjutnya ketika ada pelimpahan perkara dilakukan pemeriksaan tambahan oleh jaksa. Nah, di dalam BAP dari penyidik, di dalam pelimpahan perkara jaksa juga melakukan pemeriksaan sendiri, itu ada beberapa informasi. Antara lain yang pertama adalah BAS ini diduga yang pertama memerintahkan pada Zulkarnain untuk mencari orang yang bisa melakukan pengumpulan data resep judi online. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ada beberapa tindakan yang mengarah kepada satu bentuk pengetahuan, antara lain misalnya memindahkan lokasi pemeriksaan website judi online dari lantai 3 kemudian dipindahkan ke lantai 8. Kemudian juga ada bentuk-bentuk komunikasi. Apakah kemudian itu berlanjut kepada pemberian uang? Itu memang nanti masih jauh. Tetapi dari hasil keterangan yang dikumpulkan dari para terdakwa lain, juga dari alat-alat bukti yang ada, itu ada kode PM. Nah, kode PM ini ya sejauh ini berdasarkan dakwaan diduga adalah satu bentuk kode untuk waktu itu adalah Menteri Kominfo yaitu BAS. Nah, kode PM ini masuk dalam daftar pihak yang menerima pembagian atas hasil membackingi judi online sehingga tidak diberantas websitenya tetap hidup. Sehingga apakah terlibat atau tidak? Ya sejauh ini disebut di dalam dakwaan meskipun dakwaannya adalah surat dakwaan Zulkarnain. Tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian ya sebagai pemilik perkara tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan. Kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Jadi yang ada sekarang itu kita pantau saja. Jadi kalau dari pemerintah menghormati proses hukum dan tidak mengintervensi proses hukum itu sendiri. Projo dan Budiari itu kesana kemari menyatakan bahwa berita-berita di media yang mengatakan bahwa Budiari mendapatkan fee sebesar 50% dari pengamanan website judi online itu semuanya framing dan fitnah jahat. Budiari bilang seperti itu kepada media yang sebelumnya memberitakan hal yang sama gitu kan. Jadi Budiari dan Projo memberikan klarifikasi kepada media-media yang sebelumnya memberitakan bahwa Budiari dapat fee. Jadi ini lucu gitu. Budiari mengatakan ini sebuah framing, fitnah, padahal semua media memberitakan hal yang sama. Dan semua pemberitaan itu sumbernya satu, cuman dakwaan jaksa. Jadi kalau Budiari berkilah bahwa saya nggak tahu, saya bahkan nggak diberitahu, saya juga nggak dapat, nggak terima uang. Jangankan terima uang, mau dikasih tahu aja nggak tahu. Projo juga bilang seperti itu. Tapi masalahnya surat dakwaan jaksa itu bukan opini yang bisa dibantah dengan cara yang demikian. Itu bukan pendapat para pengamat, itu jelas berdasarkan bukti dan data-data yang sudah dikumpulkan sama penyidik. Jadi surat dakwaan jaksa tidak bisa kemudian dibantah dengan opini atau cerita-cerita halu atau cerpen seperti ini. 50%. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah saya tahu? Saya tidak tahu. Apakah mereka pernah memberitahu? Mereka tidak pernah memberitahu. Yang ketiga, apalagi aliran dana. Gitu loh. Jadi bukan disebut atau menerima, tapi mereka itu kesepakatan di antara mereka, bukan saya bersepakat dengan mereka. Gitu. Jelas dalam surat dakwaan itu disebutkan bahwa itu adalah kesepakatan para
munculnya nama Budiari Setiadi ini, Menteri Koperasi saat ini yang dulu Menteri Kominfo. Kami menyampaikan kekecewaan kami atas ketidakhadiran Menteri Koperasi yang membatalkan RDP pada hari ini secara mendadak. Sungguh kami sangat kecewa itu, Pak, karena soal Koperasi Merah Putih ini sampai detik ini Menteri Koperasi sebagai mitra kerja Komisi 6 sekalipun satu bait kata pun kami belum pernah mendapat penjelasan dari Menteri Koperasi yang bertanggung jawab atas itu, Pak. Di tempat ini kami tunggu, saya dengar hari Senin tapi belum ada keputusan yang jelas, karena Selasa kami sudah reses dan tidak ada waktu lagi untuk bahas ini. Tidak ada maksud lain-lain. Kami, jangan lihat baju kami PDI Perjuangan, tapi ketum kami meminta kami untuk mengawal kebijakan Presiden Prabowo agar betul-betul sukses membawa kesejahteraan untuk rakyat. Sehingga kami tunggu penjelasan dari Menteri Koperasi untuk bagaimana hadir di tempat ini, menjelaskan bagaimana model bisnis dari Koperasi Merah Putih ini, kemudian pendanaan dari mana dan sebagainya, karena tidak ada kata gagal terhadap program ini, Pak. Kalau gagal, menghancurkan semua hal yang ada di BUMN dan koperasi, begitu, Pak. Itu disebutkan kan sebagai bahwa para terdakwa ini, para 4 orang ini, para pelaku ini, ya kan, itu bersepakat untuk mengalokasikan 50% uang hasil kegiatan mereka itu untuk Menteri Kominfo waktu itu. Rupanya bertubi-tubi ini Budi Ari sekarang sedang memanen masalah begitu. Apakah dulu dia menanam apa, Mas Hersu? Sekarang menuai menabur angin, ya, menabur angin gitu ya. Apakah dulu dia senang yang menabur angin gitu? Karena ini baru saja kan diumumkan bahwa Kejaksaan Negeri ya Jakarta Pusat itu menangkap Samuel Abrijani Panggerapan. Dia adalah mantan Dirjen Aplikasi Informatika atau Aptika di masa Budi Ari ini menjabat. Ini ya, dirjen. Ya, dan kita ingat ya bahwa dia dulu mengundurkan diri loh ini. Mengundurkan diri ini karena soal PDS ya, Pusat Data PDNS. Ya. PDNS, Pusat Data Nasional. Sementara ya, S-nya itu sementara ya maksudnya ya, Mbak ya. Kejagung menyebutkan Budi Ari dalam dakwaan berdasarkan fakta. Kejagung atau Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pencantuman nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi dalam surat dakwaan perkara judi online tak bisa dilepaskan dari fakta hukum yang bersumber dari berkas penyidikan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan jaksa penuntut umum atau JPU hanya bisa menyusun dakwaan berdasarkan hasil kerja penyidik, bukan asumsi atau spekulasi. Penuntutan umum tidak boleh lari dari fakta-fakta yang ada dalam berkas perkara, kata Herli. Pernyataan ini menjawab sorotan publik atas munculnya nama Budi Ari dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Mei lalu. Dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto, Alwin J. Jabarti, Kemas, dan Muhrijan alias Agus, JPU menyebut alokasi pembagian dana suap dari pengelolaan status judi online 50% disebut untuk Budi Ari, 30% untuk Zulkarnain, dan 20% untuk Andi Kismanto. Namun hingga kini Budi Ari belum ditetapkan sebagai tersangka. Harli menegaskan penyebutan nama dalam dakwaan tak bisa berdiri sendiri tanpa didukung fakta yang sah dalam berkas penyidikan. Kalau tidak ada faktanya di berkas, tidak mungkin jaksa mencantumkan itu, katanya. Menurut Harli, posisi jaksa dalam sistem peradilan pidana hanya sebatas penuntut umum, sementara proses penyidikan berada di tangan kepolisian karena perkara ini tergolong tindak pidana umum. Ia juga menjelaskan bahwa pemanggilan seseorang ke pengadilan sebagai saksi hanya bisa dilakukan jika ia tercantum dalam daftar saksi yang disusun penyidik. Kalau tidak masuk dalam daftar saksi, maka harus melalui penetapan majelis hakim, kata Harli. Kejagung menolak menanggapi soal potensi penyidikan baru terhadap Budi Ari. Harli menegaskan jika ada fakta baru dari penyidik, jaksa tidak punya dasar untuk bertindak. Kami tidak berandai-andai, semua harus berdasarkan fakta hukum, katanya. Sebelumnya Budi Ari Setiadi yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi merespon ikhwal dirinya berpotensi dipanggil kembali oleh Bareskrim Polri dalam kasus perlindungan terhadap laman judi online. Ia mengatakan bahwa pemanggilan tersebut seperti sebuah lagu yang telah usang.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun menyatakan peluang untuk memeriksa kembali mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi di perkara perlindungan situs judi online terbuka. Penyidik, kata dia, akan mengikuti petunjuk hakim dalam perkara ini. Yang jelas kami pernah periksa, tentunya mungkin akan kami konfirmasi ulang kalau memang ada petunjuk, kata Sigit di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Selasa 20 Mei 2025.